Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid resmi mendapatkan gelar pahlawan nasional dari Presiden Prabowo Subianto. Pemberian gelar pahlawan ini bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional. Prosesi yang digelar di Istana Kepresidenan ini dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan dihadiri oleh istri almarhum Gus Dur, Sinta Nuria Wahid. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116 TK tahun 2025, nomor urut 1, almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. Gus Dur ditetapkan sebagai pahlawan nasional bersama dengan 9 tokoh lain. Beberapa di antaranya adalah Presiden kedua Soeharto, mantan Menteri Luar Negeri Mochtar Kusuma Atmaja, dan aktivis buruh era Orde Baru Marsina. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pada Bapak Marsina, saya tidak menyangka jenengan Marsina jadi orang besar, bahkan membanggakan seluruh Indonesia, khususnya Nganjuk, terangkat Nganjuk punya pahlawan nasional sekarang ini. Dan Marsina sebagai pahlawan buruh, juga pahlawan mungkin yang termuda. Ahli waris almarhumah Marsina, tokoh dari Provinsi Jawa Timur, pahlawan bidang perjuangan sosial dan kemanusiaan. Gelar pahlawan nasional yang disematkan kepada aktivis buruh Marsina diwarnai tangis haru keluarga. Pemberian gelar pahlawan nasional ini diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Keluarga Marsina juga berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan penghargaan untuk Marsina dan berharap pada pemerintah Presiden Prabowo untuk selalu memperjuangkan kaum buruh. Untuk mengenang perjuangan Marsina, nantinya akan dibangun museum di tempat tinggalnya di Nganjuk, Jawa Timur. Harapan kami kepada teman-teman Marsina yang selama ini telah berjuang, juga untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan adanya UMR, semoga itu bisa mencukupi kehidupan lebih layak. Tidak zaman dulu seperti dulu makan aja sering satu hari hanya 2 kali. Insya Allah pemerintah bisa mensejahterakan kaum buruh yang ada di Indonesia, juga memikirkan nasibnya. Jangan ada PHK. Ibu Marsina yang merupakan pejuang anggota SPSI yang harus terbunuh karena berjuang untuk kesejahteraan buruh di PT Catur Putra Surya, dan ini menjadi sebuah hal yang monumental buat kami para pimpinan buruh, contoh keberanian yang luar biasa dari seorang Ibu Marsina, dan itu menjadi sebuah dorongan kuat untuk kita terus berjuang. Bagi keluarga, penghargaan ini adalah momentum bersejarah yang membuat Marsina tidak hanya memiliki keluarga, namun juga memiliki bangsa Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Almarhum Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto sebagai pahlawan nasional. Ketiga anak almarhum Soeharto, yakni Siti Hardianti Rukmana atau Tutut Soeharto, Bambang Triatmojo, dan Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto saling berpelukan hangat dalam prosesi upacara penganugerahan gelar pahlawan nasional di Istana Negara Senin pagi. Siti Hardianti Rukmana atau yang akrab disapa Tutut Soeharto menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo Subianto atas penetapan sang ayah Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia, sebagai pahlawan nasional. Terima kasih banyak atas keputusan beliau telah menentukan Bapak sebagai pahlawan nasional gitu ya. Dan beliau, karena beliau mungkin tentara juga ya, jadi tahu apa yang telah dilakukan Bapak dari sejak dahulu kala. Tapi beliau juga menentukan itu melihat aspirasi dari masyarakat juga.
Soeharto diangkat menjadi pahlawan nasional dalam upacara penganugerahan gelar pahlawan nasional tahun 2025 di Istana Negara Jakarta. Penganugerahan dilakukan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116 TK tahun 2025 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. Tim Liputan Anyus melaporkan. Satu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, pahlawan dengan perjuangan politik dan pendidikan Islam. 2 Jenderal Besar TNI HM Soeharto, pahlawan dengan perjuangan bersenjata dan politik. 3 Marsinah, pahlawan dengan perjuangan sosial dan kemanusiaan. 4 Profesor Dr. Mokhtar Kusuma Atmaja, pahlawan dengan perjuangan hukum dan politik. 5 Hajar Rahma El Yunusyah, pahlawan dengan perjuangan pendidikan Islam. 6 Jenderal TNI Purnawirawan Sardo Edi Wibowo, pahlawan dengan perjuangan bersenjata. 7 Sultan Muhammad Salahuddin, pahlawan dengan perjuangan pendidikan dan diplomasi. 8 Syaikona Muhammad Khalil, pahlawan dengan perjuangan pendidikan Islam. 9 Tuan Ronda Haim Saragih, pahlawan dengan perjuangan bersenjata. 10 Zainal Abidin Syah, pahlawan dengan perjuangan politik dan diplomasi. Ketua Komisi Reformasi Polri, Jimli Asyidiki, menyebut dalam waktu dekat pihaknya akan mengadakan audiensi bersama organisasi masyarakat sebagai bentuk partisipasi publik sebelum menggelar rapat selanjutnya pada Kamis depan. Komisi Percepatan Reformasi Polri nantinya juga akan bersinergi dengan komisi dan juga komite yang sudah ada untuk mewujudkan reformasi Polri yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga menjabat sebagai anggota komisi mengaku pihaknya akan terbuka pada masukan dan juga evaluasi yang disampaikan Komisi Reformasi Polri. Dan insya Allah mungkin minggu depan atau apa akan ada tambahan 1 orang, ya, ibu-ibu. Nah, belum saya sebut namanya. Ini untuk melengkapi sesuai dengan harapan Presiden supaya ada keterwakilan perempuan. Maka nanti jumlahnya tim ini 11 orang. Nah, hari ini kami membahas mengenai cara kami bekerja selama 3 bulan. Harapannya selama 3 bulan nanti kita akan melaporkan, merekomendasikan kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh, yang nanti keputusannya ada di tangan Presiden. Nah, jadi hasilnya nanti yang sifatnya kebijakan ke depan itu kita melapor ke Presiden. Untuk hal-hal quick win gitu yang berkaitan dengan masalah-masalah internal polisi itu kita rekomendasikan ke internal polisi. Nah, selama 3 bulan diharapkan tim ini akan bekerja maraton. Kami sudah sepakat seminggu sekali kita mengadakan rapat rutin, pertemuan. Pada prinsipnya Polri tentunya selalu terbuka untuk menerima perbaikan, menerima evaluasi, karena kita juga tentunya ingin terus mewujudkan performa Polri sehingga Polri ini betul-betul bisa menjadi institusi yang mewujudkan apa yang bisa diharapkan oleh masyarakat. Khususnya kita memahami bahwa Polri adalah buah kandung reformasi, sehingga tentunya harapan masyarakat pasca reformasi bisa ditindaklanjuti oleh institusi Polri.